ngopi. Go, ya udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sampai. Pemirsa, jumpa lagi bersama kami Jati TV Channel dalam acara Ngopi. Ngobrol pintar. Ngobrol pintar. Ngopi alias Ngobrol Pintar. Pemirsa, apa kabar Anda semua yang berada dimanapun Anda berada? Semoga Anda semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Amin. Sehingga bisa menjalankan aktivitas seperti biasanya. Ya, dalam Ngobrol Pintar ini seperti biasa kami akan bersharing ria, ngobrol-ngobrol terkait dengan hal-hal ya tentunya dengan sisi-sisi nilai kehidupan yang tidak lepas dari cerita sejarah lewat talk show. Tentunya saya di sini nggak sendiri seperti biasa nih. Di depan saya sudah ada dua cowok ganteng. Nah, saya ditemanin oleh dua cowok ganteng ini yang selalu hadir di sini, yaitu Kang Boris dan Kang Bobi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya akang-akang semua nih? Alhamdulillah sehat, Alhamdulillah Kang. sehat Sehat. ya. Ngopi kita ya. Ngopi lah. Ngopi lagi Kang Pablo. Lagi ya. Tapi kita kan ini ngopi ini ngobrol pintar. Ngopi itu artiannya kita ngobrol pintar. Tapi sesungguhnya Kang Boris suka nggak ngopi nih? Oh, banget dong. Suka banget. Iya, ciri khas. Kang Bobi suka ngopi? Buat saya kopi itu salah satu menu penyemangat. Oh, Penyemangat. ya, Nah. asik. Memang apa namanya? Kalau kita ngopi itu sungguh nikmat. Iya, Timbul inspirasi. tentunya. Iya, Iya. betul. Kalau Kang Boris, kalau sehari ngopi berapa kali Kang? Waduh, kalau dihitung sehari paling dah standar Bang, sehari 3 kali. Kalau kita kan sebelum beraktivitas gak ngopi dulu. Tenagaan gitu tuh, tenagaan. Namun Kang Bobi, Ya, kita langsung saya gitu. Kayak gitu ya. Pembuka hari itu setelah subuhan kita ya dengan ngopi itu menimbulkan membawa Semangat ya. semangat. Yoi. nah, memang kita bicara ngomong-ngomong perihal kopi. Nah, kira-kira tahu nggak nih awal mula kopi itu sendiri? Nah, gitu kan. Setidaknya kita buka-buka nih perihal dari sejarah kopi. Dan pemirsa, ternyata kopi itu awal mulanya sejarahnya itu berasal ditemukan di daerah Afrika, yaitu tepatnya di Ethiopia oleh kaum Abisina. Nah, pada saat itu memang orang-orang itu tidak tahu untuk dipergunakan apa nih Kang nih. Alhasil yang memberdayakan kopi itu adalah bangsa Arab. Oh, bahasa Arab ya? Bangsa Arab pada saat itu tuh yang mempromosikan kopi itu sehingga disebut mocha. Sehingga masuklah bangsa Eropa. Dan tahu nggak, ladang terbesar kopi di dunia itu ternyata pada saat itu adanya di Pulau Jawa. Wow, iya. ternyata Ketika ada itu ya? Iya, mungkin hingga sampai sekarang ini ya. Yoi. Mungkin dulu itu tumbuhan kopi di Pulau Jawa itu tumbuhan endemi ya, Endemi. endemik. Nah, makanya kan kenapa pada saat dulu itu bangsa Eropa senang banget datang ke sini. Ya, Mau ngopi tuh? Hah? Mau ngopi? Mungkin bisa jadi salah satunya karena ketertarikan sama kopi itu kan. Nah, ya jadi sehingga memang di Indonesia ini khususnya di Pulau Jawa banyak sekali kebun kopi. Iya, Kebun benar, kopi benar. gitu. Nah, itulah Bahkan sampai saat ini ya. sampai saat ini termasuk tempat-tempat bersejarah pun ada yang memakai nama kebun kopi. Iya. Seperti contoh Rumah Negara itu ada prasasti, Kebun kopi. dan termasuk tema yang akan kita bahas ini nih ada situs Kebun Kebun kopi juga Kang ya. Ya, yang berada di situs Cibalai. Cibalai. Betul Oke. sekali Kang Pablo. Teman-teman, jadi memang pada saat ini sekarang kita akan membahas, tema kita adalah membahas suatu tempat situs yang sangat bersejarah sekali.
yaitu di daerah Ciapus ya tepatnya, Kabupaten Bogor ya Kang ya. Di Taman Iya, Sari, iya, Taman betul, Sari. betul sekali Kang Pablo di Taman Sari. Ciapus. Itu namanya situs Cibalay. Yang situs Oh, Cibalay. Cibalay bukan kalau Taman Sari Cibalay ya? Taman Sari Bang. Bukan Taman Sari. Tenjolaya, Tenjolaya maksudnya itu. Tenjolaya, iya. Tenjolaya tepatnya. Dan bukan Ciapus juga. Bukan Ciapus, Bukan Ciapus Ciapus. lewat ya. Iya, Lewat. lewat. Emang jalurnya jalur Ciapus, tapi ya udah ke sebelah sana lagi lah. Sebelah kanan ya. Kalau situs Arca Domas itu masuknya Kampung Cibalay, ya ke Kecamatan Tenjolaya itu. Jadi di dalam situs Cibalay itu memang ada satu situs namanya situs kebun kopi. Nah nanti memang kita temanya hari ini adalah ngebahas, mengulas lah ya. Ya, kita ngobrol soal itulah. Situs Cibalay itu yang dimana termasuk di dalam situs Cibalay itu memang ada 8 situs. Salah satunya ada situs kebun kopi. Nah tapi sebelum kita masuk ke sana, kita urutin dulu nih dari yang paling Dari yang paling bawah. Nah, kalau di ibarat kata gerbang Bang ya. Ya karena emang kan posisi situs Cibalay itu kan emang di pegunungan ya. Iya. Nah, di salah satunya itu ada yang masih posisi di bawah, terus kemudian mulai menanjak ke atas dan sampai ke atas tetap masih ada. Masih ada. Nah itu situs Cibalay itu pemirsa, bahwasanya itu situs yang disinyalir hampir menyerupai, mungkin bisa dikatakan hampir sejaman dengan situs Gunung Padang yang berada di Cianjur ya Kang. Cianjur, ya. Gitu. Karena dari bentuk struktur dan undakannya juga. Nah kalau nggak salah Kang Boris, dari situs pas masuk gerbang itu pertama tuh situs Endong Kasang ya Kang ya? Iya, kalau dibilang gimana ya, itu Arca Domas itu salah nggak Bang kalau dibilang terbesar di Bogor nih? Oh enggak juga Oh, enggak juga. Karena emang juga. besar, Iya, karena emang besar besar. juga ya. Karena banyak kali. Iya, mungkin paling banyak ya. Paling banyak. Kalau paling banyak iya ya, kalau paling banyak iya. Soalnya kan di Arca Domas itu berapa situs ya banyak. Yang pertama kan kita pembukaan nih di yang namanya yang dinamakan Endong Kasang. Endong Kasang itu mungkin kalau orang dari jauh ya mungkin nggak tahu Endong Kasang itu sebelah mana. Padahal kan Endong Kasang itu deket banget dengan jalan raya ya Bang ya. Ya dia posisinya masih di bawah. Ya masih di bawah. Justru kalau untuk pemirsa yang awam yang belum pernah menginjakan kaki ke daerah Cibalay ya, kita harus masuk dulu ke situs Endong Kasang dulu. Bolehlah silahkan tanya-tanya ke warga. Memang harus kalau posisi Endong Kasang itu memang harus kita carewetnya. Iya, harus cerewet banyak nanya. Soalnya kan masuknya gang. Mungkin juga para pengunjung yang ke situs Cibalay itu nggak nemu tuh situs Endong Kasang di sebelah mana ya. Ya, justru Kalau kan kita nggak orang-orang tahu, mungkin pemirsa yang udah menyebar luaskan kan situs yang terbesar saja Arca Domasnya, bahkan kan nggak tahu ada di pinggir jalannya itu, bahkan ada dekat ke jalan raya ada situs Endong Kasang. Iya. Cuman sayangnya itu emang nggak ada papan penunjuk juga ya. Iya, justru kan nggak ada gitu. papan penunjuk juga. Yang kedua, situs Endong Kasang itu gimana ya, dibilang udah di belakang rumah warga. Justru mungkin Kang, uniknya itu kan Pablo ya. Ketika kita kunjungan ke sana itu, kita mau ke situs Endong Kasang itu, kita menyusuri ya parit kalau dibilang susukan, solokan, sisi solokan. Terus masuk juga ke belakang rumah warga. Ya, justru kan di gang sempit adanya. Dan ya itu seandainya rumah itu dipagar, ya orang nggak bisa berkunjung ke situ ya. Nggak bisa berkunjung. Padahal di situ kan udah masuk cagar budaya, ada pelangnya, bahkan kan di situ. Justru gimana ya kalau orang yang nggak tahu, oh Endong Kasang itu di mana, bahkan kan boleh silakan tanya-tanya aja ke warga Cibalay ya sebelum masuk situs Endong Kasang itu sebelah mana. Tapi memang kalau dari segi bentuknya sendiri cukup unik ya situs Endong Kasang unik gitu ya. Unik sekali, Bang. Dia emang di kompleknya itu nggak terlalu besar juga ya. Iya. Terlalu besar dan terhalang rumah warga. Jadi ya itu harus banyak tanya-tanya lah nih. Iya, yang mungkin kita itu kalau mau berkunjung ke situs Endong Kasang, kita tuh bolehlah nanya-nanya ke warga. Soalnya kan situasi motor nggak bisa masuk ke dalam, harus ditaruh di depan rumah warga. Itu memang situs Endong Kasang itu situs yang pertama kali ya ditemukan di kawasan situs Cibalay itu. Ya, jadi memang
kalau menurut cerita di masyarakat kan situs Endong Kasang itu ya bisa dikatakan itu gerbang ya Gerbang, kan? gerbang Karena pertama gerbang, ya. gerbang pertama pertama. karena posisinya paling depan. Paling depan. Dan juga berdasarkan informasi yang didapat juga diyakini bahwasanya situs Endong Kasang itu tempat apa namanya bisa dibilang itu tempat pertapaan. Iya, tempat pertapaan. bahkan kan kata apa Julu Pelihara bilang kan sebelum masuk ke Arca Domas harus masuk Endong Kasang dulu. Endong Kasang dulu. Cuman Harus uniknya juga itu tahu. Bang, ketika kita mengunjungi Arca Domas itu di titik-titik nggak jauh dari situ banyak ya situs-situs ya. Cuman di Endong Kasang itu sendiri cuman hanya satu itu dan itu kecil. Apa bukan hal yang tidak mungkin ya? Iya. Sebetulnya masih ada ya di daerah mungkin ya, cuman ya entahlah. Ya tentunya yang apa namanya daerah kawasan di situ situs-situs budaya, situs-situs sejarah. Ya selain Endong Kasang memang kan ada beberapa situs lagi yang nanti akan kita ulas yang sudah yang sudah tercatat ya. Ya mungkin di balik itu pun bisa nggak nutup kemungkinan ada situs-situs yang belum terungkap ya gitu ya. Ya sebetulnya seperti itu. Gitu. Tapi memang kalau untuk yang di kawasan dekat situs Endong Kasang itu memang cuma kecil aja Kang Boris ya. Ya Baru- makanya tadi saya bilang kenapa situs Arca Domas Cibala itu dibilang pangagengnya di Bogor. Mungkin paling banyaknya Bang, apalagi kan kalau ditemukan lebih yang baru-baru lagi kan. Bahkan kan di situ yang pertama masuk kita itu kedua dari Endong Kasang itu kan kita masuk ke Balikambang kan gitu. Kita itu harus harus jarah ke Balikambang dulu kan Bang ya. Ya jadi setelah ketika kita setelah Endong Kasang itu lanjut itu menyusuri sampai ya bisa dikatakan itu menyerupai jalan setapak dan ditemukanlah akhirnya yaitu situs Balikambang. Iya, Balikambang. Situs Balikambang yang berdasarkan cerita itu ya kalau yang tadi Endong Kasang itu bisa dibilang itu gerbang perumpamaannya, kalau Balikambang itu seperti seperti Ya, daftar ya. teras Teras pertama lah ya, teras halaman ya. pertama. Halaman Teras pertama. pertama. Di situ ada cuma memang bedanya kalau Endong Kasang kan memang bentuknya Bulat bulat begitu kan. bentuknya bulat. Nah, kalau Balikambang ini kan enggak ya. Ya, kalau Balikambang kan merata ya, ada berapa gundukan-gundukan kan kayak gitu. Ya kalau situs Endong Kasang itu mungkin masih dibilang hunian rundak ya. Macam Hampir hampir semacam semacam itu Iya, kan hampir dari gundukan batu. Kalau Balikambang itu agak berbeda dari yang lain gitu. Dia ada di beberapa titik gundukan kecil, tapi tersebar di area itu. Iya, Nah, di area pas mau masuk ke atas ya Arca Domas. ke atas situs inti mungkin ya itu ya. Iya, mungkin itu kan yang dibilang situs inti di Arca Domas. Nah, ngomong-ngomong Bang, kita itu kan ada nih yang lebih menarik kan yang dinamakan bukan itu masuk area enggak Bang? Yang dinamakan situs Cipangantehan. Ya, jadi pada saat mau memasuki yang sebelum kita menuju ke yang Arca Domas Iya. yang utamanya itu, memang kan itu sebelumnya kita menemukan ada namanya situs Balikambang. Iya. Nah, selain situs Balikambang ini ada yang ke sebelah kirinya itu agak menjorok, itu ada namanya situs Cipangantehan itu. Nah, justru kan kalau orang nggak tahu itu lebih menariknya karena itu di bawah Memang posisinya agak itu jauh ya, agak melebar, jadi- agak melebar tapi dikit. sebetulnya itu memang masih dalam kawasan Arca Domas. situs Cibala. Oh, Cibala ya, Arca Domas. gitu. Nah, memang kalau untuk situs Cipangantehan ini asik ya tempatnya ya. Asik banget. Jadi dulunya konon ceritanya tuh sebelum ke situs yang di dalamnya itu, ketika kita masuk ke Balikambang itu adalah teras pertama atau halaman di mana kita harus bebersih Oh. di Cai Kahuripan kan di situ ada sungai kecil ya. Ada air kahuripannya juga ya. Sebelum itu kita jadi bersih dulu di situ di Balikambang itu, kemudian baru masuk ke situs utamanya. Nah, Bang, ngomong-ngomong nih, air kahuripan ya? Cai Ya kan, Kahuripan. Cai Kahuripan mungkin kan
teman-teman kan belum tahu nih sebelah mananya bang air kehidupannya. Coba dijelaskan bang, itu sebelah mana sih? Nah menurut kemarin menurut juru pelihara tuh Bang Pablo tuh yang apa? Yang langsung ngobrol sama juru peliharanya. Kumaha cenah Kang eta cerita tah cai kahuripan di balik kambang teh. Ya Kan kan di situ mungkin teman-teman belum tahu nih bang, soalnya kan di situ ada apa? Kali ya, kali kecil. Ya itu mungkin apa menyatu sama kali kecil. Justru kan ada pemandian khususnya. Ya, jadi memang sebetulnya yang di dekat Balai Kambang itu aliran gitu. Aliran. Jadi memang untuk titik sumber air yang dinamakan Cai Kahuripan itu adalah posisinya memang berada di dalam. di dalam ya, di itu pancuran kahuripan ya. Ya, nah air yang mengalir di dekat situs Balai Kambang itu merupakan aliran dari Cikahuripan itu sendiri, seperti itu ya. Memang kalau Cikahuripan itu kan artinya adalah air kehidupan. Air kehidupan. Ya intinya kan Bahasa kalau- Sunda itu Bang ya? apa Kahuripan. ya? Kalau Kahuripan kehidupan bahasa kan bahasa bahasa Sunda. Sunda. Nah, jadi ya bisa diterjemahkan bahwasanya ya memang kan air adalah sumber kehidupan. Kan Ya, seperti itu. semuanya. Jadi lebih kepada seperti itu untuk menekankan. Kenapa dinamakan Cai Kahuripan? Ya untuk menekankan bahwasanya kepada semua bahwasanya itu air adalah merupakan sumber kehidupan. Sumber Kalau kehidupan. nggak ada air kan gimana rasanya? Ya, mungkin kan lebih Itunya. diperjelas dan lebih enak bang. Mungkin kan orang, apalagi kan teman-teman yang nggak tahu itu air kehidupan itu sebelah mana bang kan. Mungkin ada yang mau berkunjung apa gimana. Ya memang ada di dalam itu sumber mata air dan juga ada curug juga yang disebut Curug Cibalai itu sendiri. Curug Ciputri, ada Ciburuk Cibalai. Nah, kembali kalau kita tadi ngebahas ke situ Cipangantehan itu. Cipangantehan. Nah itu yang asiknya pada saat kita berkunjung ke situ Waduh. Cipangantehan itu kita disambut sama apa? Si Uwah. Kita disambut sama teman-teman juga. Jadi ketika kita emang udah menjelang sore ya. Iya mungkin kan. Menjelang sore, jadi kita berkunjung ke sana pas kebetulan rombongan kera Jawa sedang turun gunung lagi tuh. turun gunung. Pas di lokasi situs Cipangantehan itu. Iya. Anehnya pas barengan banget ya kita datang mereka turun gitu ya. Mungkin Wah, menyambut agak kan. serem juga bro itu bro. Bukan Waduh, gitu, mungkin menyambut sahabatnya. Bisa jadi dulu orang datang. Seluruh orang datang ya cina bener. Gue aneh-aneh ngerasa ngeri juga pada waktu itu ya. Ngerasa ngeri juga. Takut diserang ya. Iya. Takut diserang, kita kan bawa alat-alat juga. Tapi kan takutnya. dia alhamdulillah Dan kan alhamdulillah cukup emang baik ya, mengganggu ya, emang. mengganggu. Kalau teman-teman Tapi tetap bro, takut gue. Iya, mungkin kan kalau teman-teman nggak percaya dilihat aja, kita kan pas di tayangan ada tuh kera-kera Jawa turun, kita shot juga mungkin kan untuk lebih apa? Cuman pemandangannya iya, maksudnya kan kera Jawa itu pas lagi turun aja, pas lagi Iya. turun ke kita. Cuman nggak ngapa-ngapain, kita nggak asalkan kan si kera Jawa nggak ganggu kita, kita juga nggak ganggu dia Nggak mereka. Tapi enak, unik juga ini Cipangantehan ini ya. Ya. Dari bentuknya aja kita udah wow, amazing gitu ya. Amazing. Jadi ada hamparan-hamparan batu yang sangat banyak. Wah, pokoknya begitu aneh masuk situ. Waduh. Ini situs agak-agak bedanya dari yang lain gitu. Ente sendiri ngeliatnya bagaimana? Ya kalau di situs Cipangantehan ya berdasarkan pas waktu kita kunjungan ke sana ya, kalau misalkan ngelihat dari bentuk strukturnya itu memang ya kurang lebihnya bukan hampir menyerupai, bisa dikatakan itu punden Benar-benar juga. cuma memang sudah tidak Tertata ya. tertata. Udah berserakan. Tapi yang paling uniknya itu adalah yang paling ujungnya itu seperti mimbar ya, yang paling ujung atasnya Ujung atas itu seperti mimbar. seperti mimbar besar gitu kan posisinya begitu. Nah kan karena kan posisinya dia agak berundak gitu kan ya, kurang lebihnya ada 3 atau 4 gitu kan, Ya, empat undakan apa? empat undakan gitu kan karena struktur tanahnya. Dan juga yang menariknya juga kan ada satu batu yang hampir menyerupai Semar Nah ya. itu aneh agak-agak apa ya namanya, agak-agak apa sih? Agak begini. Ya dibilang kaget, bukan kaget ya, amazing gitulah ya. Ngelihat itu loh, itu apa emang disengaja dibentuk atau emang terbentuk secara alami ya? Emang modelnya
mirip Semar gitu. Iya. Ya mungkin kan Bang di dalam situs Cipanganten itu di dalam luas areanya cukup luas. Terus gimana ya? Itu kan ada berapa yang satu kan tadi dibilang batu memiliki mirip sama yang Semar. Terus ya keduanya ada apa Bang yang batu batu tongkat ya? Ya, tongkat Ya, tinggi. tongkat Iya, tinggi tongkat yang itu. isinya Itu lumayan tinggi juga tuh. iya sekitar lumayan tinggi juga. lebih dari Berapa sekitar meter gede Bang ya, itu? sekitar 2 meteran ya. 2 meter ya? Kurang lebihnya Kurang lebih 2 meter ya. Untuk yang ketiganya jangan lupa juga di situ ada pemandian juga. Mana dia? Oh, Oh, yang ya Jadi, mungkin ada kolam, ada semacam kolam. cuma Iya. kan di daerah Cipanganten itu kolamnya udah terbentuk ya Bang ya. Udah terbentuk dibikin kolam, mungkin kan buat orang mau bersih-bersih mandi kan mungkin mau berjarah mungkin suruh mandi dulu apa gimana itu kan Nah, itu memang tergantung orang. untuk kolam pemandian itu alamiah ataukah memang dibuat, ya memang kita tidak mengetahui. Cuma dari situ seakan-akan menggambarkan, mendeskripsikan pada saat dulunya itu, pada saat dulunya situs Cipangantehan itu ya memang bahwasanya ya memang pundan berundak, tempat untuk ya mungkin beribadah atau apa, Ya, mungkin, Bang. sampai ada kolam pemandian. Dibandingkan dengan situs Endong Kasang itu memang dia kawasannya itu lebih besar ya. Iya, lebih Kawasannya besar, lebih besar, dan salah satu situs yang di situ yang tampilannya itu terlihat megah ya. Iya, Terlihat dan megah ya sekali. beda dari struktur situs-situs yang biasa kita lihat ya. Iya. Jadi hamparan-hamparan batunya tuh ya cenderung rata gitu ya. Banyak batu-batu yang terhampar seperti itu, tapi tidak sedikit juga tonggak batu yang iya. menancap gitu Mungkin ya. kan Dan di situs Cipangantehan itu keunikannya selain itu tuh kawasannya itu semua tertutup sama batu. Tertutup sama batu. Iya, sama batu. Tertutup sama batu. Hampir tidak terlihat tanah ya. Iya, Hampir betul. tidak terlihat tanah, batu semua. Dan uniknya lagi, dia ditemukannya terakhir justru. Nah, Iya, justru Situs itu. sebesar itu ditemukannya terakhir di kawasan situs Cibalai itu ya. situs Cibalai. Nah, setelah dari situs Cipangantehan itu kita bisa mulai masuk menyusuri anak-anak tangga yang begitu banyak menanjak, dan masuklah kita ketemu dengan satu situs yang begitu besar juga yang dinamakan situs Arca Domas. Situs yang wow Ya, gitu ya. wow gitu kan, itu situs Arca Domas yang memang itu banyak sekali bentuk-bentuk ya. Jadi selain di situs Arca Domas itu jadi selain dinamakan situs Arca Domas, menurut sumber informasi arti dari Arca Domas itu Arca ya memang Arca Domas itu adalah 800 Jadi itu patung ya. patung. Jadi diyakini bahwasanya dulunya itu ada 800 patung. Nah, memang kita juga pada saat ke sana kita menemukan Arca ya mungkin pemahaman dalam artian pengertian dari patung tersebut itu mungkin entah sudah hancur dan sebagainya, kita juga kurang tahu. Yang pasti diartikan Arca Domas itu karena ada hanya 800 Arca 800 patung. Iya. Nah, ketika masuk ke pas pintu masuk Arca Domas kita langsung disuguhi oleh bentuk batu kursi ya. Ya. Ada batu kursi Di ya. gerbangnya itu batu Di kursi. gerbang batu kursi. Nah, setelah itu baru altar ya, batu altar. Jadi memang situs Arca Domas ini memang yang paling utama ya di situs Cibalai itu ya, yang memang sangat menjadi daya tarik tersendiri ya. Ya kompleknya terbesar juga itu ya. Ya mungkin dibilang sangat fenomenal Bang itu. Soalnya kan dulu orang-orangnya nggak tahu ada situs Endong Kasang, nggak tahu situs ada Cipanganten. Yang tahu orang-orang kan di situ situs Arca Domas. Mungkin kan kayak komplek ya itu, kayak komplek. Ya, kayak kompleks. Nah, itu memang untuk situs Arca Domas itu sendiri itu banyak bentuk selain ada batu kursi dan juga ada batu altar, batu menhir, dan bahkan ada satu bentuk batu yang diyakini itu disebutnya batu sajadah ya. Ya, Batu batu sajadah. sajadah. Seperti itu, dan sampai ada satu bentuk batu
yang diyakini itu seperti arca, cuma udah nggak ada kepalanya Ya, ya. patah kayaknya. Patah gitu. Nah, di Arca Domas itu ada berapa undakan sih Bang, dari teras ke satu, kedua, ketiga Kalau sampai keempat ya itu? arca domas itu ada 5. 5 undakan. Ada 5 undakan, ada 5 teras ya untuk yang arca domasnya aja. Jadi kan memang situs Cibalai itu memang terkenalnya dengan namanya situs Arca Domas pemirsa, tapi sebetulnya itu adalah kawasan secara menyeluruh itu namanya situs Cibalai. Di dalam situs Cibalai itu jadi bukan hanya situs Arca Domas aja, tapi seperti situs Endong Kasang, Balai Kambang, Cipangan Tehan tadi yang sudah kita ulas. Dan ada lagi yang paling utama adalah situs Arca Domas itu sendiri kan. Oh, iya. Gitu. Yang apa namanya? Memang posisinya paling tengah ya. Iya, paling tengah. Itu Iya, kan iya. posisinya itu gimana ya? Kalau dari Balai Kambang itu naik tangga itu berapa naik anak tangga, terus kan disuguhkan dengan batu-batu yang luar biasa indah. Iya, tapi ya. di teras pertama juga udah sangat-sangat bagus ya. Iya, Jadi dia sangat udah menyerupai taman gitu, seperti halaman rumah dengan taman-tamannya di teras pertama itu. Dan ya bagus Bang, bagus nih. Yaitu adalah salah satu bentuk warisan leluhur, warisan budaya yang masih terjaga sampai sekarang Sampai ya. sekarang, alhamdulillah masih terlestari, terjaga ya. masih terlestari hingga sampai saat ini kan seperti itu. Itu keunikan dari situs Arca Domas itu sendiri memang bahwasanya di dalam situs Arca Domas itu yang tadi disampaikan, dia situs yang paling besar memiliki 5 teras. 5 teras dari yang teras 1, 2, 3, 4, 5 yang berdasarkan informasi ya, berdasarkan informasi itu seperti urutan lah, seperti urutan bahwasanya untuk apa namanya ini kalangan masyarakat gitu. Ada. Nah, seperti itu. Nah, makanya situs Arca Domas itu sendiri begitu sangat dikenal karena memang banyak sekali yang berkunjung ke situ mengalami apa namanya untuk penelitian dan ingin tahu, yang menjadi memang pusat perhatian Ya, di betul situs banget. Cibalai itu sendiri. Tapi pemirsa, untuk sebagai tambahan informasi, menurut dari informasi yang kami terima bahwasanya di situs Cibalai itu bahwasanya tidak ada satupun makam. Nah, gitu. Tidak ada satupun makam. Jadi semua itu adalah berupa situs bersejarah yang banyaknya itu punden berundang. Narasi